Di dalam budaya di mana rasa malu seringkali memimpin hidup seseorang atau sungkan yang merajalela hati manusia, seringkali menegur orang secara empat mata atau langsung berbicara adalah sesuatu yang pantang atau tabu untuk dilakukan. Karena malu, karena sungkan, dan banyak alasan lagi menyebabkan akhirnya tidak terjadi budaya cinta kasih yang saling menegur dan menghibur. Yang terjadi justru adalah budaya penyebaran fitnah kemana-mana. Padahal menyebarkan fitnah itu sebenarnya memancarkan racun lipat 3. Maksudnya apa? Ada 3 pihak yang dirugikan oleh penyebaran fitnah. Yang pertama adalah si penyebar fitnah itu sendiri. Dia sebenarnya sedang merugikan dirinya sendiri dengan menyebarkan berita bohong atau berita yang belum tentu benar. Yang kedua yang dirugikan adalah si pendengar. Orang yang mendengarkan fitnah itu yang biasanya memang berita buruk atau berita tentang keburukan orang lain, itu juga teracuni. Orang-orang yang mendengarnya jadi teracuni berita-berita buruk atau kabar buruk tentang seseorang yang dikabarkan buruk. Dan yang dirugikan ketiga adalah orang yang mengenai fitnah itu dikatakan. Yang berarti adalah orang yang difitnahkan. Dia juga paling dirugikan karena nama baiknya itu dicemarkan oleh justru sesamanya sendiri yang menyebarluaskan fitnah itu kepada banyak orang. Kita sebenarnya dilarang untuk menyebarkan fitnah. Dan nama baik umat Tuhan atau sesama kita harusnya memang dipandang sangat berharga. Dan harusnya justru kita malu dengan menyebarkan fitnah. Karena sebenarnya saat menyebarkan fitnah kita sedang menolong si iblis untuk mencela rumah Tuhan, mencela nama umat Tuhan, mencela sesama orang percaya, bahkan mencela gereja Tuhan. Disinilah betapa pentingnya kita untuk lebih tajam lagi melihat, bahkan Alkitab dengan tegas-tegas melarang dan menyetarakan penyebaran fitnah itu sebagai tindakan yang justru mengecam dan mengancam kehidupan seseorang. Dan ini berarti kita harus waspada. Karena sebenarnya saat penyebaran fitnah dilakukan, kita sedang terjebak di dalam sebuah drama pembunuhan, yaitu membunuh dari belakang. Dan pembunuhnya ada di belakang. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan hari ini dari 2 bagian firman Tuhan. Pertama-tama dari kitab Imamat, sebuah pesan yang merupakan cuplikan dari berbagai macam nasihat tentang menjaga kekudusan hidup, yang semua berdasarkan perintah-perintah Tuhan. Imamat 19 ayat 16-17, janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Lalu satu ayat lagi di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15 dengan tegas firman Tuhan katakan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Apa yang dikatakan dengan gamblang dari sabda Tuhan sebenarnya teguran yang sangat keras dalam menjaga kekudusan hidup manusia. Yang notabene kekudusan hidup bukan semata bicara soal moralitas, soal bagaimana sucinya hidup ini yang tampak di luar, tetapi juga berbicara tentang bagaimana relasi manusia dengan sesamanya. Kuduskah itu?
Bagaimana orang-orang yang sebenarnya sedang dikuduskan oleh Tuhan hidup dengan sesama orang yang juga sedang dikuduskan oleh Tuhan. Yang di dalamnya tidak jarang terjadi konflik, bersih tegang, dan hubungan yang saling membunuh dari belakang. Mengapa Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa penyebaran fitnah atau kabar buruk dan kabar burung tentang orang lain itu setara dengan ancaman buat kehidupan manusia? Karena Imamat 19 ayat 16 tadi mengatakan bahwa ketika seseorang itu sedang menyebarkan fitnah di antara orang sebangsanya, dia berarti sedang melakukan sebuah tindakan yang membunuh orang lain. Bukankah tadi dikatakan, jangan pergi kian kemari sebarkan fitnah, jangan engkau ancam hidup sesamamu manusia. Ini dua ayat yang setara. Pergi menyebarkan fitnah sama halnya dengan mengancam hidup sesama manusia. Atau lebih tegas lagi dalam 1 Yohanes tadi dikatakan, orang yang membenci sesamanya di dalam hati itu sama dengan pembunuh manusia. Berarti ketika dalam hati saja kita benci, dalam hati saja kita berpikiran buruk tentang seseorang atau menyangka orang itu adalah sosok yang melukai dia atau membuat fitnahan terhadap dia di dalam hati saja, itu udah sama dengan pembunuh. Apalagi ketika itu disebarluaskan kian kemari. Dan ini yang menjadi sesuatu yang tambah buruk lagi. Tidak ada yang namanya terus terang menegur sesama. Tidak ada yang namanya berbicara langsung secara to the point dan gentle untuk saling lalu kemudian menasihati, menguatkan di dalam cinta kasih Tuhan. Inilah sebenarnya racun yang tadi saya katakan, racun fitnah yang tersebar itu mengancam 3 bagian, si penyebarnya, lalu si pendengarnya, dan yang difitnahkannya itu. Berarti betapa mengerikan sebenarnya penyebaran fitnah. Apalagi dikatakan di antara orang-orang sebangsamu di dalam Imamat 19 tadi. Berarti itu disebarkan justru kepada satu komunitas yang sebenarnya sama-sama satu bangsa, sama-sama satu orang percaya, komunitas orang yang menyembah Tuhan. Ini adalah sesuatu yang ditegur keras dalam firman Tuhan, bahkan disetarakan dengan pembunuh. Apa yang diajarkan di dalam 1 Yohanes pasal 3 tadi juga mau menegaskan dengan lebih keras lagi. Setiap kebencian saudara di dalam hati itu adalah sama dengan pembunuh manusia. Memang di 1 Yohanes 3 ayat 15 tidak dikatakan dalam hatinya, tetapi kalau mau diterjemahkan dan digali dari bahasa aslinya itu punya kandungan membenci di sini, bukan perkara mengatakan saya benci kamu di hadapan orang itu. Tetapi justru sebuah umpatan di dalam diri yang tidak didengar oleh orang lain, bahkan orang yang dia benci itu. Dan itu setara dengan pembunuh manusia, dan dikatakan seorang pembunuh tidak memiliki hidup kekal dalam dirinya. Berita dari sabda Tuhan hari ini mau mengingatkan kepada kita untuk membangun hubungan cinta kasih yang saling menjaga satu dengan yang lain, termasuk menjaga perasaan, termasuk menjaga nama baik, termasuk menjaga bagaimana orang itu juga sebagai sesama orang percaya yang sedang diproses oleh Tuhan, kita harus saling menghargai dan saling membangun. Orang yang hanya berani menyebarkan fitnah dan mengecam dari belakang sama dengan orang yang sedang membuat cinta kasih itu terjengkang ke belakang dan musnah di dalam makam. Semakin fitnah disebarluaskan, semakin cinta kasih musnah untuk tersebar luas. Dan semakin kita sebenarnya sedang membangun pemakaman-pemakaman baru dari cinta kasih yang harusnya hidup, tetapi dikuburkan hidup-hidup oleh orang hidup yang tidak tahu bagaimana caranya hidup yang benar dan penuh cinta kasih. Mari kita belajar menjadi pemelihara-pemelihara hidup, bukan pembunuh sesama kita di dalam hati, dari belakang, dan menikam melukai dia. Tuhan mengasihi dan mengajarkan kita untuk tetap hidup di dalam cinta kasih yang dibagikan, saling jaga kawan, saling jaga sahabat, saling jaga perasaan, dan saling jaga nama baik. Tuhan mengasihi kita sekalian. Amin.